Hari berganti hari, ku pendam rindu ini. Untuk kesekian kali ku sesali diri. Harus aku sadari semua yang telah terjadi. Harus aku akui rasa cinta ini. Bila nanti dirimu kembali, ku harapkan kau mengerti. Jangan berhenti mencintaiku, walau ku tahu semua telah berlalu. Jangan berhenti mencintaiku, meski ku harus memohon padamu. Hapuskanlah luka, maafkanlah semua. Jangan kau berhenti untuk mencintaiku. Untuk mencintaiku. Tuh kan, siapa bilang saya nggak bisa dapetin uang dari orang tua kamu? Andre berhasil bebas dari sekapan si Lila brengsek itu, Pak. Sekarang gantian. Dia yang Andre sekap, Pak. Kamu serius, Andre? Andre punya rencana. Tapi Andre butuh bantuan Papa. Ya. Katakan saja. Papa pasti bantu kamu. Kalau kamu emang nggak cinta sama aku, lebih baik aku mati aja di tangan kamu. Gimana? Tapi Papa mohon, kalau kamu ingin melihat Susan dan Flora kembali, kamu harus bilang kepada Dimas untuk mencabut tuduhannya terhadap Andre. Tapi dengan satu syarat, setelah semua masalah ini selesai dan setelah lo bercerai dengan Andri, gue mohon Ci, lo mau terima gue sebagai suami lo. Baik, saya mau menikah dengan kamu. Laura. Lepasin Flora, gue sudah kalau dipegang sama seorang pembunuh kayak lo. Langkahin dulu mayat gua. Ngapain nih cewek ganjen di sini? Nek, cepet bawa Flora, Nek. Lu pikir lu lebih pintar dari gua? Lu salah besar. Di antara kita berdua, yang pegang kendali permainan ini adalah gua. Lu cuma jadi pion. Selamat datang kembali di tengah-tengah keluarga yang bahagia ini. Andre, lepasin Flora! Lu gak pernah ngambil Flora dari gue! Walaupun lu nyembah gua 7 hari 7 malam, gua nggak akan pernah ngembalin Flora ke lu. Ngerti? Andre, Mama mohon jangan siksa Suci. Kita sudah dapat Flora. Jangan siksa dia, Andre. Ma, dia nggak perlu dapat belas kasihan dari kita. Gara-gara dia, keluarga kita hampir hancur. Dan gara-gara dia juga, Andri jadi buronan polisi, Ma. Dia nggak pantas dapat rasa iba dari kita. Tapi bukankah kamu memang menjadi buruan karena kamu telah menusuk orang, Andre? Jangan percaya semua omongannya, Ma. Andri kesana karena Andri mau mengambil Flora dari Suci. Dia telah mengambilnya dari kita. Dan cowok yang Andri tusuk adalah pacar barunya, Ma. Pacar baru? Pacar baru gue! Ma, Andri mungkin bukan orang suci. Tapi bayangkan gimana perasaan Mama kalau melihat istri Andri selingkuh dengan orang lain, Ma. Katanya pernikahan itu adalah suatu hal yang sakral. Apa hati Andri gak hancur kalau melihat Suci membawa lelaki lain ke dalam rumahnya? Mama bohong, Ma. Dia yang mulai selingkuh, Mama bohong. Diam kamu, Suci.
Selama ini kamu ngotot minta cerai dari Andri semata-mata karena kamu punya cowok lain. Kamu tidak pantas menyandang nama Suci. Tiganya kamu Suci. Tapi Ma. Cukup, Mama nggak mau dengar lagi. Andre, kamu harus cepat-cepat ceraikan Suci dan pastikan Flora jatuh ke dalam hak asuh kamu. Apapun yang terjadi, Flora harus tetap bersama kita, Andre. Baik. Mama Suci nggak pernah selingkuh, Ma. Andre maksud gue. Gua bakal siapin surat-surat perceraian kita secepatnya. Tapi habis itu, lu harus nyerahin hak asuh atas Flora ke gua. Jangan harap gue bakal nyerahin Flora ke lo. Gue lebih baik mati daripada ngelakuin semuanya itu. Tenang aja. Lu pasti bakalan mati kok. Perlahan-lahan kok. Tapi itu gak akan terjadi sebelum lu nyerahin Flora ke gua. Ngerti? Andre mau mencari Andre mau mencari Ya Allah. Apa yang harus kulakukan ya Allah? Siapa lagi yang mau menolongku? Aku mohon ya Allah, bantulah hambamu ini. Untuk mencintaiku. Akhirnya, tante gue matanya kebuka dengan lebar. Sekarang dia udah gak simpatik lagi sama kakak lu yang ganjen itu. Jadi gue bisa nyiksa lu habis-habisan sampai babak belur. Betapa senangnya hatiku. Au! Sakit tau! Brengsek lu! Ngomong apa lu? Ngomong apa? Aduh! Lama-lama kuping gue caplang nih kayak from the Lord of the Rings tau! Biarin aja, biar lu jadi anak yang terjelek di seluruh dunia. Tapi lama-lama kayaknya gak asik ya nyiksa lu secara fisik kayak gini. Gua harus ngikutin caranya Lila, yaitu menjadikan lu budak gue. Perbudakan udah dihapus dong, nggak? Naik pesawat ke Gorontalo. Sewet gitu loh. Lu harus mematuhi semua perintah-perintah gue. Dengar budak, ha? Tapi kalau tangan sama kaki gue diikat, gue nggak bisa ngerjain tugas dari lo, Madam Moni. Oh iya ya, lu bener juga. Tapi awas, kalau gue bukain, lu jangan macem-macem, ya? Oke deh, Madam. Madam yang cantik itu. Bilang dulu, Madam yang cantik. Cepet. Oke deh, Madam. Madam, tangannya jangan lupa ya. Tangannya. Kok malah gue sih yang jadi budak lo? Bilang dulu, Madam yang super cantik. Cepet. Madam yang super cantik. Gue kritikin lo. Makasih ya, Madam. Gimana, Dok? Anak saya baik-baik saja kan? Dia baik-baik saja. Kondisinya sudah stabil. Syukurlah. Maaf, boleh saya bicara dengan Bapak, Ibu, dan adik di luar? Oh ya. Sebentar ya, sayang. Rian, nanti kalau udah selesai, kamu balik ke sini lagi ya. Begini, Pak. Saya hanya ingin menjelaskan bahwa sakit yang dialami Joanna bukanlah sakit secara fisik, melainkan psikologis. Joanna tengah menderita gejala depresi delusional. Untuk itu saya mohon Joanna jangan diperlakukan secara kasar. Yang dia butuhkan saat ini adalah rasa kasih sayang dan perhatian dari orang-orang terdekatnya, dan bukan stres. Baik, Dok. Saya permisi dulu. Rian,
Tante minta dengan sangat kamu mau menolong Joanna. Kamulah saat ini orang yang paling dekat dengan Joanna, Yan. Kamu mau kan menolong Joanna, Yan? Tolong bantu kami, Rian. Kalau saja kedua orang tua kamu masih hidup, pasti dia juga meminta hal yang sama. Baik, Om. Tante, Rian akan bantu. Terima kasih, Rian. Yan, kamu gak akan pernah ninggalin aku lagi kan? Aku gak bisa ngejalanin hari-hariku tanpa kamu. Jangan pernah tinggalin aku lagi ya. Kamu emang gak cinta sama aku. Lebih baik aku mati aja di tangan kamu. Om dan Tante mohon dengan sangat, jangan tinggalkan Joanna. Kamu gak akan pernah ninggalin aku lagi kan? Makasih ya. Aku selalu tahu kok kalau kamu gak akan pernah ninggalin aku. Mbak nggak apa-apa kan? Mbak nggak apa-apa, San. Tadi kamu udah di mana? Kok kamu bisa masuk sini? Tadi Susan diikat Mbak sama Monik di kamar belakang. Terus Susan dilepasin, asalkan Susan mau nurutin perintahnya. Waktu Susan ngeliat kamar ini, ternyata kuncinya masih di luar Mbak. Ya udah, Susan masuk aja. Mbak, kita kabur aja yuk Mbak. Susan udah nggak betah di sini. Abi, Susan dibudakin terus sama Monik. Enggak, San. Mbak nggak bisa pergi tanpa Flora. Flora, kamu kenapa sih sayang? Mbak, Kok nangis terus? itu kan suara Flora. Kan udah ada Oma di sini. Mbak harus nengokin Flora. Mbak, jangan Mbak. Kalau Mbak diapa-apain sama Andri gimana? Lagi pula kan di sana ada Mama Retno. Jadi biar dia aja yang ngurusin Flora. Enggak, San. Tangisan Flora beda dari biasanya. Mbak harus tengokin Flora sekarang juga. Tapi Mbak, Nggak tahu Suci, dari tadi nangis terus nggak mau berhenti. Mungkin Flora lapar, Ma. Mama sudah kasih dia minum susu, tapi dia nggak mau. Ini bukan susu yang biasa Flora minum, Ma. Flora biasa minum merek lain. Mama cuma bawa susu ini, Suci. Lalu kita harus gimana? Mungkin sebaiknya Suci memberikan ASI kepada Flora, Ma. Memang kamu sudah pernah kasih Flora minum susu ASI? Belum, tapi biasanya hal itu keluar dengan sendirinya secara alami, Ma. Kamu coba aja ya. Sengaja! Berani-beraninya lu gendong Flora. Hah? Cepat, lepasin Flora. Ma, ambil Flora, Ma. Mama. Suci hanya ingin memberikan Flora ASI. Dari tadi dia nangis terus karena susunya tidak cocok. Ma, Mama sadar nggak sih? Kalau Flora dikasih minum ASI, itu akan mempererat hubungan Flora dengan ibunya, Ma. Kalau udah begitu mereka makin sulit dipisahkan, Ma. Nanti biar Andri aja yang beli susu merek lain untuk Flora. Iya, Ma? Sekarang, lu balik ke kamar. Ayo, balik kamar. Ayo. Jangan nangis dong sayang ya. Awas kalau lu berani nyentuh Flora lagi. Dan mulai sekarang, lu harus belajar membiasakan diri untuk jauh dari dia. Gak bisa misahin gue dari Flora. Dia anak gue. Dia bukan anak. Mau tahu kenapa? Karena sebentar lagi, gua bakalan bikin lu nanda tanganin surat perceraian kita.
dan hak asuh atas Flora akan jatuh ke tangan gua. Apa yang gue omongin tadi siang? Gue lebih baik mati daripada harus menandatangani surat-surat itu dan menyerahkan Flora ke lo. Bagus kalau lu mau mati. Berarti hak asuh atas Flora otomatis bakalan jatuh ke tangan gua. Gak perlu gua ngotorin tangan gua. Karena gua udah dapet apa yang gua ingin. Dan satu hal lagi, lu baru boleh keluar setelah lu nandatangani surat penyerahan hak asuh atas Flora. Ngerti? Untuk mencintaiku. Yan, lu mau kan nemenin gue di sini malam ini? Iya, Ci. Gue akan nemenin lo di sini malam ini. Gue pingin lu pegang tangan gue terus. Jangan dilepas. Besok pagi kalau gue bangun, lo harus tetap pegang tangan gue ya. Hai Mbak. Loh, emang kamu udah boleh pulang, Mas? Ya, dokternya sendiri yang bilang tadi. Suci mana Mbak? Loh, Mbak pikir dia datang ke sini. Mbak nggak tahu dia ada di mana. Tapi coba ntar Mbak cek ke rumahnya Andri. Kamu kenapa, Mas? Kok muka kamu tiba-tiba tegang begitu? Saya khawatir Mbak. Saya khawatir kalau Suci nggak bakalan nepatin janjinya setelah dia kembali ke rumah Andri. Emang Suci janji apa? Dia janji akan menikah dengan saya setelah proses perceraiannya dengan Andri selesai. Siang, Bi. Sucinya ada? Maaf mas, non sucinya nggak ada di rumah. Bibi tahu kira-kira dia kemana? Wah saya nggak tahu mas dia kemana. Dari kemarin dia pergi dan belum pulang sampai sekarang. Makasih ya, Bi. Iya mas. Pak, stop Pak. Lihat tuh Mbak, ngapain sih Rian kemari? Pasti dia mau ketemu Suci juga. Iya, Mas, bisa jadi. Pasti udah terjadi apa-apa di antara mereka. Kamu jangan berprasangka buruk dulu, Mas. Saya nggak bisa bohong sama hati saya Mbak. Saya harus ngomong ke Rian. Dia nggak bisa segampang itu mencoba mendapatkan Suci. Halo? Pak Wahyu, saya Lila. Pacar Andri, anak bapak yang telah membunuh pacar istrinya itu. Ya,
Saya tahu siapa kamu. Kamu kan yang berusaha untuk memerah saya, iya kan? Heh, Bapak jangan sewot gitu dong. Adik perasaannya udah marah-marah. Saya akan berbuat jauh lebih parah dari hanya sekedar memeras, Pak. Dengar sekali lagi, saya akan menghancurkan keluarga Bapak. Lihat nanti, Pak. Brengsek. Berani-beraninya dia mengancam akan menghancurkan keluarga saya. Andre! Andre! Gawat, Re. Barusan Lila telepon ke handphone Papa. Dan dia bilang dia akan menghancurkan keluarga kita. Nggak mungkin, Pak. Andri sudah mengikat dia dengan kencang. Mana mungkin dia bisa membuka tali ikatannya? Lalu siapa yang telepon ke Papa dan mengaku sebagai pacar kamu yang bernama Lila? Coba, Pak. Andri lihat nomor teleponnya. Benar, Pak. Ini nomor telepon rumah kontrakannya Lila. Mungkin dia masih di sana. Andri bisa nyusul sekarang dan membekap dia lagi, Pak. Ayo, kita sama-sama ke sana. Pak, stop, Pak. Maaf, Mbak. Saya harus mencari Suci sampai dapat. Mbak langsung pulang aja. Mas, tapi kamu baru aja keluar dari rumah sakit, Mas. Nanti kalau ada apa-apa gimana? Saya nggak peduli, Mbak. Ini resiko yang harus saya hadapi. Yang jelas saya harus memastikan kalau Suci akan menepati janjinya untuk menikah dengan saya. Kamu kok jadi pamrih begini sih, Mas? Karena saya berhak mendapatkan cintanya Suci, Mbak. Dan dia juga berhak mendapatkan cinta dari orang yang benar-benar mencintainya. Kamu salah, Mas. Cinta yang tulus dan murni itu nggak kenal pamrih. Dia nggak bisa dipaksakan, Mas. Saya nggak pamrih, Mbak. Saya sudah benar-benar berkorban untuk mendapatkan cintanya Suci. Mbak pikir saya sampai ketusuk seperti ini semata-mata karena pamrih? Iya, Mbak tahu. Tapi Sudahlah, Mbak. Apa yang saya sudah lakukan selama ini untuk Suci, semata-mata karena saya mencintai dia. Hanya itu. Mbak mau lihat Suci terus-terusan menderita karena Andri? Saya harap Mbak mau mengerti. Karena sampai kapanpun saya nggak akan pernah berhenti mencintai Suci. Untuk mencintaiku. Pasti si Monik nyuruh gue nyobain duluan. Gue taruh aja di tengah, jadi gue gak kepedesan kalau suruh nyobain. Yuk. Pakai lada supro. Yang terakhir kita pakai cuka. Sandwich ala Susan. Susan, lama banget sih bikin sandwichnya. Susan! Sebentar ya, madam. It's a delicious sandwich ala grogol. Silakan, madam. Ini sandwich enako delicioso ala grogolo. Alah, udah. Lama banget sih bikin sandwichnya. Bikin sandwich atau nasi tumpeng? Kalau disuruh bikin nasi tumpeng, lamanya sahabat ya? Hah? Bawel lu ya. Udah bagus gue bikinin. Malah marah-marah, bukannya terima kasih. Udah sini. Lu nggak taruh macem-macem kan di sini? Ya gue kentutin aja dikit. Ya enggak lah. Gue pakai telur, daging, selada, sama tomat deh. Bukan itu maksud gua, On. Nih gua minta lu duluan yang nyicipin. Jadi kalau misalnya ada racunnya, lu duluan yang mati. Cepet. Bener ya, nggak nyesel. Enak, delicioso. Udah. Jangan keenakan. Suruh nyicip tapi malah ngembat. Udah sedap kocan.
daging sama selada. Bang! Bang! Brengsek lu! Lepasin kasih kan? Yang enggak? Ya, cuma sedikit sih. Gue taruh lada, terus suka sama sambal ekstra pedas. Pantesan aja pedas! Emang enak loh gue kerjain. Pakai sandwich enak kok, delicioso, ala grogolo. Hahaha. Emang enak dikerjain sama Susano. Jangan Susano, Susan. Pedes pedes. Kalau mau masak pakai penggorengan itu di dapur sana, bukan di situ. Susan mau dibunuh Mbak sama Monik. Mau dibunuh? Ayo buka! Kamu apain Monik sih? Susan gak apa-apain dia Mbak. Susan, pasti kamu yang cari gara-gara. Kamu kan tahu sendiri sifatnya Monik kayak gimana. Lalu sekarang kita mesti gimana lagi dong? Kamu sih dada aja. Nick, gue mohon, lu jangan sakitin adik gue. Dia nggak sengaja kok ngerjain lo. Tolong maafin dia ya, Nick. Ayo, gak ada apa-apa segala. Dia harus keluar sekarang juga ada rasa pembalasan dari gue. Ayo cepet keluar. Keluar gak? Nick, tolong Nick, maafin adik gue. Dia nggak sengaja. Dia udah nyesel kok nggak akan ngerjain lo lagi. Ayo kagak pakai. Ayo cepet keluar sekarang juga. Cepet keluar. Oke, kalau kalian masih nggak mau keluar juga, gue paksa supaya keluar. Ini peringatan terakhir. Kalau masih nggak mau keluar juga, gue jamin kalian berdua nyesal. Mampus lo, gue sumpahin mati sama kecewa-kecewa dan tikus-tikus. Mbak, kita bisa mati keracunan Mbak. Serangan yang kedua. Sana mampus lo. Serangan yang ketiga. Rasain lo mampus. Rasain. Udah 3 kaleng, masih belum keluar-keluar juga. Mbak ini. Kamu nggak apa-apa kan, San? Susan gak apa-apa kok Mbak. Mana ya obat nyamuk lagi? Ini pasti petasan bekas tahun baru kemarin.
untuk mencintaiku. Ngapain lo di sini? Harusnya gue yang nanya sama lu. Ngapain lu di sini? Mana Suci? Lu apain dia sampai dia kabur dari rumah Andri? Suci kabur dari rumah Andri. Udahlah, lu nggak usah pura-pura nggak tahu. Buang waktu gue aja. Dengar ya, gue nggak tahu apa yang lo ngomongin. Gue nggak apa-apain Suci, dan gue nggak tahu dia ada di mana. Dia ada di dalam kan? Enggak, dia nggak ada di sini. Banget sih lu. Maaf, salah kamar. Gue udah bilang, Suci nggak ada di sini. Tadi gue lihat lu keluar dari rumah Andri. Pasti lu nyariin Suci juga kan? Iya, gue emang nyariin dia. Tadinya gue pikir dia sama lo, makanya gue mau samperin lo. Ngapain lu nyariin Suci? Lo sendiri ngapain nyariin Suci? Karena feeling gue mengatakan dia lagi dalam bahaya. Kenapa lo bisa ngomong kayak gitu? Percuma juga gue ngasih tau lu. Lagian lu nggak tahu apa-apa soal gue sama Suci. Memangnya ada apa di antara lo berdua? Suci berjanji akan menikah dengan gue. Suci janji mau nikah sama lo. Ya, jadi mulai sekarang gue harap lu jangan ganggu dia lagi. Ngerti lu? Mampus udah aku tengil. Gue rebus mau jadi budak. Sekarang rasain bau atom dari gue. Kita lihat masih bisa tahan kalau di dalam. Mbak, tunggu. Susan matiin ya, Mbak. Jangan nih. Mbak bangun, Mbak. Mbak bangun. Mbak. Lu jahat, Nik. Lu pembunuh. Gara-gara lu kakak gue jadi mati. Jangan salahin gue dong. Gue kan ngincernya lo. Siapa suruh kakak lo di depan gue? Kurang ajar lo. Lah gue udah kayak gini masih lu salahin juga. Emang gak punya otak lo. Gue laporin lo ke polisi. Biar di penjara. Terus gue sumpahin lu tiap hari digebukin abis-abisan sama napi-napi lainnya. Aduh jangan gitu dong. Gue kan gak sengaja. Tante. Brengsek. Dia benar-benar berhasil kabur, Pak. Andri, tapi dia meninggalkan ini. Andri, kalau kamu sempat membaca pesan ini, kamu akan tahu bahwa saya sekarang bisa pegang kendali atas permainan ini. Ingat, selama saya masih hidup, saya tidak akan pernah membiarkan keluarga kamu hidup dengan tenang. Sial. Apa maksud pesan ini, Andri? Flora, Pak. Flora? Dia pasti mengincar Flora. Halo, Ma. Gawat, Pak. Gawat. Ada apa, Ma? Suci pingsan, Pak. Suci pingsan. Dia dipukul sama Monik pakai panci. Dari tadi dia nggak bangun-bangun. Mama khawatir, Pak. Monik sekarang sedang keluar mencari dokter. Sekarang kita ke sana. Iya. Ada apa, Pak? Suci pingsan dipukul sama Moni. Dan sampai sekarang dia belum bangun-bangun. Ayo, Pak. Kita langsung ke sana. Mbak, maafin Susan, Mbak. Mbak jangan ninggalin Susan sama Flora, Mbak. Kita masih butuhin Mbak. Susan, Suci gimana?
masih belum sadar, Ma. Aduh, mana Monik belum datang-datang juga. Mama bikin teh manis dulu ya buat Suci di dapur. Kamu jangan kemana-mana ya. Jaga dia ya. Mbak bangun dong, Mbak. Mbak maafin Susan ya, Mbak. Gara-gara Susan jalin Monik, Mbak jadi menderita begini. Maafin Susan ya, Mbak. Mbak, Susan, Mbak cuma pura-pura pingsan. Tapi Mbak harus meyakinin semua orang kalau Mbak benar-benar pingsan. Sekarang kamu cepat ambil Flora dan kita pergi dari sini. Terus Mama Retno kemana, Mbak? Udah, kamu gak usah banyak tanya. Biar Mbak yang urus. Cepat. Suci, maaf, Ma. Maaf, Suci. Suci. Ya, Mbak, Susan di sini. Ayo kita pergi yuk. Kok pintunya kebuka? Monik. Ma? Ma. Mama. Ma? Monik. Mama? Monik. Mama? Mama? Mama. Mama? Monik. Mama, kenapa, Ma? Siapa yang bikin Mama jadi begini, Ma? Siapa yang melakukan ini, Ma? Ayo, Ma, bilang, Ma. Siapa yang bikin Mama jadi begini, Ma? Suci, Andre. Suci. Suci yang melakukan ini. Jangan biarkan Suci mengambil Flora dari kamu, Andre. Mama. Ma. Ma! Bangun, Ma! Mama! Mama bangun, Ma. Mama bangun, Ma. Mama bangun, Ma. Mama bangun, Ma. Bangun, Ma. Hari berganti hari, ku pendam rindu